Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, pembelajaran berbasis lingkungan dengan pembahasan makalah yaitu upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik atau hayatinya yang telah mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi untuk diolah dan dimanfaatkan untuk makhluk hidup. Mengapa? Karena kesadaran masyarakat yang rendah dapat menjadi faktor terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat dilihat dari diberlakukannya denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan pada area tertentu, kerusakan lingkungan biogeofisik bukanlah suatu hal yang asing lagi untuk setiap orang. Inti dari permasalahan lingkungan adalah ketidakseimbangan yang terjadi dalam hubungan antar komponen lingkungan akibat perubahan. Sedangkan lingkungan adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, kerusakan lingkungan ini tergantung dari perilaku dari manusianya itu sendiri. Selanjutnya, kerusakan lingkungan yang berada di kota itu umumnya terjadi karena arus urbanisasi. Kerusakan lingkungan di kota akibat urbanisasi antara lain contohnya yaitu tumbuhnya daerah-daerah kumuh atau biasa disebut dengan slum area di bantaran sungai dan kolong jembatan. Lalu kerusakan lingkungan di desa yaitu adalah disebabkan oleh tekanan kerja penduduk yang tinggi akibat terjadinya konversi lahan. Lahan-lahan di desa biasanya dikonversi menjadi lahan pemukiman, jalan, pabrik, dan lainnya. Lalu, hal ini membuat petani memperluas lahan garapannya pada daerah yang tidak layak. Daerah yang tidak layak ini bagaimana sih? Yaitu daerah-daerah yang tidak layak untuk dijadikan lahan pertanian. Biasanya pada lereng-lereng gunung yang masih landai, kemudian lereng-lereng gunung itu dijadikan lahan garapan oleh petani. Ya, contoh-contohnya kayak seperti di Pulau Jawa itu sulit menyaksikan hutan-hutan yang utuh pada lereng-lereng gunung, tetapi malah sebaliknya pemandangannya itu yaitu lahan garapan petani tersebut. Lalu selanjutnya ada dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Apa saja dampak tersebut? Yaitu yang pertama, banjir. Terjadinya banjir dikarenakan meluapnya pembuangan air yang penuh sampah menjadi tersumbat. Banjir juga dapat disebabkan oleh penebangan hutan liar. Dampak kerusakan akibat banjir itu dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Biasanya orang membuang sampah sembarangan di sungai atau di selokan kecil, jadi saluran air tersebut terhambat. Lalu juga ada orang-orang yang menebang hutan secara liar dan tidak memilah pohon-pohon yang akan ditebang. Maka saat terjadi hujan, tidak ada bahan resapan pada daerah-daerah tersebut, maka air akan meluap. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tanah longsor, yaitu bencana tanah longsor sering menimbulkan korban jiwa karena banyak permukiman yang tertimpa batu dari lereng ataupun bukit. Tanah longsor disebabkan oleh penebangan pohon liar tanpa adanya reboisasi. Biasanya tanah longsor ini terjadi di daerah lereng-lereng gunung ataupun bukit. Biasanya kan banyak rumah warga di daerah sana, apalagi akses jalan biasanya juga
langsung ada terjadian tanah longsor, jadi jalannya rusak dan lain sebagainya. Dan sedangkan pada lereng tersebut tidak ditanami pohon sama sekali, maka saat terjadi bencana, mereka timbul korban jiwa dan merusak lingkungan. Lalu selanjutnya ada pencemaran. Dampak pencemaran ini biasanya mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Muncul berbagai penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dalam kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika ada pabrik yang masuk dalam suatu pemukiman. Berbagai lingkungan pun pasti akan tercemar, mulai dari lingkungan air maupun udara. Adanya pembuangan limbah yang sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang melebar sampai ke permukiman. Hal ini akan menjalar ke sumur warga, bahkan beberapa sungai juga bisa tercemar. Selanjutnya yaitu kebakaran hutan. Dampak kebakaran hutan ini bisa menimbulkan penyakit ispa bagi manusia. Hal ini bisa terjadi karena faktor manusia dan alam itu sendiri. Biasanya kalau dari alam, yaitu adalah musim kering. Saat musim kering, hutan menjadi tidak lembab seperti biasanya. Jika ada gesekan angin, maka timbullah api. Lalu kalau dari faktor manusia, biasanya ada yang orang sengaja membuang puntung rokok sembarangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu global warming. Adanya global warming atau pemanasan global ini sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar, suhu bumi yang semakin lama semakin naik, adanya konsentrasi gas-gas tertentu menjadikan suhu bumi semakin panas. Berbagai industri itu juga berperan dalam mensukseskan adanya kenaikan suhu. Selain itu, adanya global warming juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Adanya penggunaan batu bara, penggundulan hutan, dan juga pembakaran hutan ini menjadikan karbon dioksida semakin naik. Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan. Yang pertama, ada reboisasi atau penghijauan lingkungan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang rusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan efek tersebut. Tentunya yang akan menerima pertama akibatnya yaitu negara yang sudah merusak lingkungannya sendiri. Lalu, selanjutnya ada menerapkan sistem tebang pilih. Selanjutnya adalah mengolah limbah. Limbah diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai atau di lingkungan sekitar. Lalu membuat sengkedan di daerah pegunungan untuk mencegah terjadinya erosi sehingga lahan pertanian di lereng gunung tetap subur. Lalu menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Selanjutnya juga ada menerapkan prinsip 4R. Apa sih 4R itu? 4R itu adalah reduce, reuse, recycle, dan replant. Prinsip ini tuh berguna untuk menanggulangi adanya bencana banjir yang sering terjadi. Pertama, reduce adalah mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Reuse adalah memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Recycle adalah mendaur ulang barang atau sampah untuk menjadi barang yang berguna. Sedangkan replant adalah menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Dengan menggunakan prinsip 4R ini, diharapkan sampah yang ada di berbagai daerah dapat berkurang dengan kesadaran masing-masing dari masyarakat. Lalu, ada pembahasan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
Hal ini merupakan proses pembangunan yang mempunyai prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan di generasi masa depan. Jadi, pembangunan berkelanjutan ini yang berwawasan lingkungan pada intinya bisa dipakai di masa sekarang dan bisa dipakai di masa depan tanpa ada kekurangan di masa depan itu sendiri. Untuk selanjutnya, ciri atau karakteristik. Ciri-ciri yang pertama yaitu program pembangunan dipersiapkan dan direncanakan berdasarkan ketersediaan sumber daya alam pada tahap perencanaan. Program pembangunan sudah harus mempertimbangkan berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan ketersediaan sumber daya pendukung untuk setiap alternatif pemanfaatan sumber daya tersebut, serta kemampuan untuk pengadaan sumber daya yang diperlukan dari tempat lain. Yang kedua, program pembangunan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan masa kini dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan pada generasi mendatang. Yang ketiga, program pembangunan berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada masa kini dan masa datang yang menjadi pelaku sekaligus sasaran daripada program sebagai perwujudan dari pemberian jaminan kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup masyarakat. Dalam program pembangunan ini, standar kualitas sumber daya manusia yang akan dicapai pada generasi kini merupakan kondisi awal untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dari generasi yang akan datang dan hasil peningkatan pada generasi yang akan datang yang merupakan kondisi awal bagi perbaikan kualitas generasi berikutnya dan demikian untuk seterusnya. Selanjutnya ada sifat. Yang pertama, berdasarkan perencanaan yang dinamis dan adaptif. Maksudnya, program pembangunan ini disusun dalam rancangan yang fleksibel, di mana dalam perjalanan waktu pelaksanaan ditentukan faktor-faktor mendasar yang belum diperhitungkan pada saat perencanaan dan dapat diakomodasikan dalam perencanaan tersebut. Hal ini berarti memberi ruang atau kesempatan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian perencanaan selagi proses pelaksanaan pembangunan berjalan. Yang kedua, bertumpu pada ketersediaan sumber daya setempat atau lokal. Maksudnya, program pembangunan disusun untuk meningkatkan hasil guna dari sumber daya yang tersedia secara lokal atau sumber daya yang tersedia secara setempat merupakan andalan sementara sumber daya yang didatangkan dari luar merupakan sebuah pendukung atau penunjang. Yang terakhir adalah progresif, maksudnya adalah program pembangunan yang mengacu pada suatu standar atau ukuran yang secara terus-menerus meningkat. Perbaikan mutu hidup sebagai tujuan pembangunan akan senantiasa berlangsung selama proses pembangunan diselenggarakan. Lalu, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, yaitu pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan. Yang ketiga, setiap kegiatan pembaharuan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang. Dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan dalam pembangunan menurut Saptari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keadilan intergenerasi, yang berarti
Dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk suatu perbaikan kualitas harus berlandaskan pada pertimbangan bahwa dalam suatu kurun waktu, sumber daya alam dan lingkungan dimanfaatkan oleh lebih dari satu kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan melalui pendekatan polluter pays principle. Yang kedua adalah menjaga keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan. Maksudnya, dalam melaksanakan upaya pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan melalui pendekatan polluter pays principle yang digunakan untuk tolak ukur. Dampak penting kegiatan diantaranya yaitu menggunakan unsur lingkungan yang bersifat tak terbarukan sebagai sumber daya. Yang kedua, menggunakan sumber daya terbarukan yang menjadi milik segala umat atau milik semua orang. Yang ketiga, menggunakan atau mengenai sumber daya alam yang fungsi ekologinya tidak dapat digantikan karena bersifat unik atau langka. Yang keempat, mengubah bentang alam secara permanen. Maksud dari dampak penting kegiatan ini adalah sebagai pengaruh positif dan negatif dari suatu kegiatan yang menyebabkan berubah atau hilangnya fungsi ekologis dari suatu unsur lingkungan. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif dari kegiatan yang tidak memperhatikan lingkungan adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Contoh-contohnya yaitu rusaknya berbagai sistem pendukung peri kehidupan vital bagi manusia baik biofisik maupun sosial budaya. Kedua, instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lalu, dari adanya dampak-dampak tersebut, timbullah permasalahan. Permasalahan yang timbul yaitu adanya yang pertama, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, permasalahan lingkungan buatan. Yang keempat, penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang selanjutnya, terjadinya bencana alam. Yang keenam, pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada daya dukung lingkungan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, konsekuensi yang berupa dampak lingkungan tersebut diupayakan agar dampak yang bersifat negatif dapat ditekan sampai tingkat minimum. Sementara dampak yang bersifat positif dipertahankan atau diupayakan untuk ditingkatkan sehingga akan memperbesar manfaat pelaksanaan kegiatan pembangunan. Penilaian penting yang tidaknya suatu dampak yang terjadi pada lingkungan ditentukan oleh kondisi daya dukung dari lingkungan tersebut. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan maksimum suatu lingkungan untuk dapat menunjang keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang berada di dalamnya dalam kurun waktu tertentu. Daya dukung lingkungan ini perlu dipahami sebagai suatu pengertian yang di dalamnya berlangsung proses ekologis, di mana setiap unsur yang terlibat dalam proses tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga perubahan yang terjadi pada unsur akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses tersebut. Kondisi daya dukung suatu lingkungan terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama yaitu kapasitas penyediaan yang berarti kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Dan yang kedua yaitu kapasitas atau daya tampung limbah.